Ayo, Ustaz. Gimana makanya? Boleh ya? Saya Ingat. yang mandap sebesar pencernaan yang ini. Nah, ya satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasatan linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bermajelis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita lanjut kitab kita Ayyuhal Walad. Terakhir kita sampai mana ya? Agak lupa saya. Ada yang ingat? Yang punya catatan coret-coretan? Baik, buka halaman 5. 5 benar ya, Mak? Ayyuhal walad, paragraf kedua yang kitabnya. Oh iya, ayyuhal walad malam ta'mal lam tajid al ajra. Ketemu? Kalau di saya halaman 5. Ayyuhal walad malam ta'mal lam tajid al ajra. Benar? Ya, sudah ketemu belum? Ayyuhal walad. Kalau di tempat saya halaman 5. Sudah ketemu? Halaman 4 ya? Halaman 4. Coba bisa minta tolong tak melihat kitabnya kok cetakannya lain. Halaman 4. Paragraf bawah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis pelan-pelan di bukunya, nggak apa-apa, pakai pulpen nggak apa-apa. Ayyuhal waladu, wahai anak. Sudah? Setelahnya lagi, berarti halaman berapa itu?
Halaman 5. Coba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bapak-bapak nggak ada yang baca kitabnya ya? Ada? Ada baca kitab? Oh ada. Halaman berapa bapak-bapak? Terakhir. Wa misaluhu. Halaman berapa itu? Halaman berapa itu ya? Kok halamannya beda kayaknya? Bisa minta tolong satu. Ini kitabnya lain. Nah, mohon maaf. Oh, karomyi dahro ini ya. Walau qaratal ilma mi'asih. Oh, karomyi. Bismillahirrahmanirrahim. Di saya halaman 4. Walau qara'tal ilma, walau qara'tal ilma, sekiranya engkau membaca, qara'ta membaca, al ilma ilmu. Ya, setelah syair itu mi'ata sanatin 100 tahun wa ya 100 tahun wa jama'ta dan engkau mengumpulkan alfa kitabin 1000 buku la takunu tidaklah ada la takunu tidaklah ada musta'iddan siap ya lirrahmatillahi mendapat rahmat Allah mendapat rahmat Allah illa bil amali kecuali dengan amal wa an laisa dan sungguh tidaklah lil insani bagi manusia illa kecuali ma apa-apa sa'a yang ia usahakan
Faman maka barang siapa karena dia akan adalah ia, karena akan adalah ia, ini ada yang salah, mestinya yarju, kurang wow ya, yarju berharap, ya akan adalah yarju berharap, liqa rabbihi bertemu Tuhannya, fal ya'mal hendaklah beramal, solehan soleh, jazaan balasan, bima dengan apa-apa, kanu tadi udah, kanu akan adalah ia, ia akan adalah ia, tadi udah karena kanu sama, yaksibuna yang mereka usahakan, yaksibuna yang mereka usahakan. Ketinggalan enggak? Kecepatan enggak? Kalau kecepatan saya pelanin. Innalladzina sesungguhnya orang-orang sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, amanu yang beriman, wa amilus solihati dan beramal soleh, kanat tadi udah, kanat akan adalah ia, kanat akan adalah ia, lahum bagi mereka, lahum bagi mereka, sedikit lagi ya, sudah terangin, lahum bagi mereka, jannatul firdausi surga firdaus, surga firdaus, nuzula tempat berdiamnya, tempat berdiamnya, nuzula tempat berdiamnya, khalidina halnya kekal, halnya kekal, khalidina halnya kekal, fiha di dalamnya, fiha di dalamnya,
La yabghuna, tidak mendapatkan. La yabghuna, tidak mendapatkan anha darinya, anha darinya hiwala, perubahan. Hiwala, perubahan. Hiwala, perubahan. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, jadi Imam Al-Ghazali dalam hal ini memberikan peringatan kepada kita bahwasanya ilmu pengetahuan itu penting, tetapi ternyata ada yang jauh lebih penting dari ilmu pengetahuan, yaitu apa? Mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmunya itu. Sehingga beliau mengatakan, andai pun kita membaca tumpukan buku, satu perpustakaan dibaca, nggak pernah keluar perpus, baca terus, itu tidak ada gunanya kalau ilmu tidak dipraktekkan, tidak diamalkan. Itu ilmu apa saja. Orang kuliah pertanian selama 4 tahun, tapi nggak jadi tani, nggak akan pernah menghasilkan pertanian. Iya, nggak akan pernah panen. Tapi orang tani cuma tahunnya sedikit, nggak pernah kuliah, tiap hari ke sawah nyangkul, nanam padi, ya panen. Orang kuliah sampai S1, S2, sarjana teknik mesin, tapi nggak pernah buka bengkel, nggak pernah teknik, cuma di rumah belajar baca buku, nonton TV tentang teknik mesin, baca lagi, ya nggak menghasilkan apapun. Yang menghasilkan itu praktek. Demikian juga ilmu-ilmu agama sama. Kita belajar apapun, belajar akhlak, tapi kita tidak mengamalkan apa yang kita dapat, ya percuma. Maka di negeri ini banyak orang alim, banyak orang pintar, profesor yang sudah belajar etika, belajar akhlak, tetapi nggak mengamalkan ilmunya, negara bobrok, korupsi meraja lela. Siapa dari para apa istilahnya itu, para penguasa yang nggak tahu haramnya korupsi? Semua tahu, karena semua agama, bukan hanya agama Islam, semua agama pasti melarang, mengharamkan yang namanya korupsi. Nggak ada agama membolehkan korupsi itu. Tahu semua. Tapi pengetahuan itu sekedar menjadi teori awang-awang karena tidak diterapkan. Jadi gelar profesor itu menjadi tidak berguna sama sekali. Kenapa? Ujung-ujungnya korupsi juga, masuk penjara juga, kan gitu. Maka ilmu yang terbaik itu ilmu yang amal. Kenapa? Kelak di akhirat itu yang akan ditanyakan oleh Allah SWT kepada kita, sejauh mana kita bisa mengamalkan. Makin banyak ilmu tetapi amalnya makin sedikit, makin besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tahu sekalian karwane, ya. Kalau nggak tahu sekalian, maka menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah mendengar Islam sama sekali, hidupnya di tengah di gunung sana atau di tengah hutan, sehingga nggak pernah tahu Islam itu apa, sholat itu apa, puasa itu nggak pernah tahu. Di akhir dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala, hei pajok sini, kenapa kamu nggak sholat? Sholat itu apa, wahai Allah? Nggak tahu. Lu kenapa kamu nggak tahu sholat? Aku tinggal di pucuk gunung, nggak tahu ya Allah, nggak pernah dengar Islam. Kalau aneh, maka Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami takkan pernah mengazab siapapun sampai
dakwah itu sampai kepadanya, maka orang-orang yang nggak tahu apa-apa ini malah selamat. Tetapi orang yang tahu, orang ngerti ya biye, ya wes dimaafkan, orang ngerti. Tapi orang yang tahu tidak mengamalkan, dosanya tumpuk. Ditanya ilmunya, ditanya amalnya, lebih berat. Tapi jangan kemudian mending rasa sinau, gue juga ngerti gitu. Ngerti gue ditekan, bebannya lebih berat ya ditekan kesana kemari di akhir. Ya enggak, justru kita itu wajib tahu. Kalau ada salahnya untuk tahu dan kita nggak mau tahu, juga dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ono pengajian, umai cepat masjid, nganggur, malah nengumah turu ngorok. Padahal mencari ilmu itu wajib. Kanjeng Nabi mengatakan, thalabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib. Malam boleh turu ngorok, ya ditanya juga di akhirat, kenapa kamu nyuri? Nggak tahu, nggak tahu gimana. Jauh sampai kamu masjid tiap hari ada ceramah, kamu nggak mangkat malam ngorok, kan gitu. Akan ditanya juga, karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Maka Nabi Adam alaihissalam sebelum masuk surga, ketika awal mula diciptakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam adalah bekal ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Itu pengetahuan yang Allah berikan kepada Nabi Adam sebelum Nabi Adam diperintahkan masuk ke surga. Waktu awal mula diciptakan, nafas roh sudah sampai ke jasad, sudah bisa melihat, langsung dipanggil, wahai Adam, datang ke sini, saya ajari ilmu pengetahuan. Saking pentingnya, baru setelah punya ilmu, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Sekarang setelah kamu punya ilmu pengetahuan, wahai Adam, silahkan kamu masuk surga, makan apapun buah-buah yang ada di surga kecuali buah khuldi. Tapi ilmu. Maka kemudian ayat yang pertama kali turun juga terkait dengan ilmu. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada ayat yang terkait dengan polpen. Nah, polpen nih, barang yang sangat sederhana. Polpen. Surat apa? Al-Qalam. Nama surat kok polpen. Kayak kurang kerjaan. Surat apa? Surat polpen. Loh, karena polpen ini sarana ilmu pengetahuan. Zaman dulu namanya surat polpen, zaman sekarang komputer, ya kan? Laptop, HP. Maka manfaatkan polpen itu untuk menjadi sarana ilmu. Manfaatkan HP itu untuk mencari ilmu. Manfaatkan laptop komputer itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Generasi awal Islam, ketika mereka itu mendapatkan ilmu dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka bukan hanya dapat ilmu saja, tetapi mereka langsung mengamalkan ilmunya. Maka kita lihat perbedaan yang luar biasa. Nabi Muhammad diutus hanya berapa tahun sejak menjadi Nabi? 23 tahun. 23 tahun itu pun di Mekah 13 tahun, banyak tantangan, banyak cobaan menghadapi kaum Quraisy, menghadapi kaum kafir Quraisy, sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah kebanyakan terkait dengan akidah, bagaimana supaya orang-orang yang berada di Mekah itu mengakui Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada sekutu. Karena orang-orang kafir Mekah itu mengakui ada Allah, tapi mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Siapa? Hubal, Lata, Uzza, Mana, dan lain sebagainya. Jadi beralap besar kasih nama Tuhan Hubal, Tuhan Lata, Tuhan Uzza. Ya kan, nanti kasih sajen setiap hari apa, malam Jumat Kliwon kasih sajen. Nah, di Mekah nggak ada Jumat Kliwon ya, Jumat tok.
Tiap malam Selasa Kliwon kasih sajen. Ini gitu. Untuk apa? Sebagai persembahan kepada Tuhan-Tuhannya itu. Nanti kalau 40 hari orang tuanya atau saudaranya meninggal, kasih teh di rumah, di kamarnya, kasih kopi, katanya pulang. Nah, nanti mau ngeteh, ya kan? Karena kesukaannya minum teh, minum kopi, sama kasih pacetan makanan-makanan yang disukai sama orang tua dulu. Pas hari keberapa? Ke-40. Nanti setiap hari lahir weton, weton ya, kasih makanan kesukaannya. Karena dia kalau pas wetonnya Bali. Ya, ini gak modern. Sebagian daerah masih ada yang seperti itu. Ini ajaran-ajaran peninggalan budaya masa lalu yang di Islam tidak ada. 13 tahun di Mekah konsentrasi ngurus akidah, ngajar ilmu, tetap mengajari ilmu pengetahuan. Di Madinah 10 tahun baru muncul banyak sekali syarat wajib puasa, wajib zakat, infak. Kemudian kalau orang mencuri nanti dihukum potong tangan, kalau berzina nanti dirajam, dan lain sebagainya. Banyak hukum-hukum Islam di Madinah. Rasul sering ngasih ceramah seperti ini di masjid kultum, sering ngasih kultum, sehingga waktu itu pintu masjid 1, kalau ibu-ibu datang, bapak-bapak datang bareng-bareng rame-rame gerguduk. Akhirnya ibu-ibunya protes, ya Rasulullah, kok pintu masjid cuma 1, kita kan malu, ibu-ibu mau masuk, ada bapak-bapak, buatlah 2 pintu, sehingga oleh Rasul dibuatkan 2 pintu, pintu untuk laki-laki dan pintu untuk perempuan. Zaman Rasul perempuan biasa pergi ke masjid. Zaman Rasul biasa ibu-ibu sholat jamaah ke masjid. Makanya ada aturan sholat jamaah. Khairu sufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufi nisa'i akhiruha wa syarruha awaluha. Sebaik-baik saf laki-laki paling depan dan yang paling buruk di belakang. Sebaik-baik saf perempuan itu paling belakang dan paling buruk itu paling depan. Itu untuk nata saf. Kenapa? Karena perempuan, ibu-ibu dulu sholat 5 waktu itu ke masjid, bukan sholat di rumah. Cuma karena ibu-ibu kadang sibuk di rumah, kadang bersih-bersih di rumah, kadang punya anak kecil rewel di rumah, maka diberi rukhsahlah perempuan itu tidak diwajibkan, ya, tidak mengapa tidak mengapa kalau untuk kemudian perempuan sholat di rumah. Ya, kalau laki-laki tetap dianjurkan, bahkan Rasul sampai mengatakan, sekiranya saya itu tega, itu orang-orang laki-laki yang sholatnya tidak di masjid, itu saya bakar rumahnya itu. Sehingga sholat di masjid itu menjadi identitas dulu itu. Menjadi identitas seorang muslim dan munafik. Kalau ada orang yang sholatnya kok sering terlambat, munafik itu. Siapa itu munafik? Orang munafik itu adalah orang yang hatinya tidak beriman, ingkar kepada Rasulullah SAW, tapi zahirnya dia beriman. Kenapa demikian? Karena dia takut nanti dimusuhi oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Tapi dia sangat benci, nggak suka. Cuman karena kaum muslimin di Madinah kuat, Islamnya kuat, sehingga mereka takut untuk menampakkan kekafirannya, sehingga pura-pura Islam, eto-etoan. Tapi mereka sering mengadu domba ke kaum muslimin supaya kaum muslimin itu perang. Perang adu domba suku Aus dan suku Khazraj, 2 suku yang ada di Madinah, supaya mereka itu perang saudara. Hampir terjadi perang saudara gara-gara perilaku orang munafik. Pernah Bunda Aisyah dituduh melakukan perbuatan tak senonoh gara-gara pulang dari perang. Suatu saat pulang dari perang, Rasulullah, kalau orang Arab itu biasanya ada yang namanya sekedup. Sekedup itu unta dibuat kayak rumah. Ya, kalau pernah lihat TV ya, unta itu ada kayak rumahnya itu. Suatu kali Rasul itu kalau jihad itu mengajak salah satu istrinya ikut. Pas waktu itu mengajak Bunda Aisyah. Waktu pulang dari pertempuran, di jalan malam-malam istirahat sejenak. Waktu istirahat, Bunda Aisyah turun dari sekedup
untuk kemudian buang air. Setelah buang air, kembali ke sekedup lagi. Kaum muslimin ada di sana. Ternyata kalungnya ketinggalan, jatuh kalungnya. Maka Bunda Aisyah kemudian balik ke tempat semula tempat pipis, mencari kalungnya. Pas kalungnya ketemu, pergi ke sana lagi ke tempat semula, ternyata kaum muslimin sudah pulang berangkat duluan. Mereka tidak menyadari, tidak tahu kalau Aisyah ternyata tidak ada di dalam sekedup rumah-rumahan yang ada di unta itu. Jalan, karena pasukan sudah jalan duluan, maka Bunda Aisyah kemudian duduk di bawah pohon. Paling mereka juga nanti kalau sampai Medina, kalau saya ternyata belum nggak ada, pasti mereka akan nyari kembali ke sini. Kan kita gitu, paling akan kembali ke sini. Pas lagi duduk, ngantuk, malam-malam, tiba-tiba ada seorang yang bernama Sofwan. Sofwan ini salah satu pasukan dari kaum muslimin yang dia itu sering di barisan belakang. Jadi kalau kaum muslimin sudah duluan, itu dia di belakang. Untuk apa? Mengawasi siapa tahu masih ada musuh, mengawasi siapa tahu ada yang ketinggalan dan lain sebagainya. Melihat Bunda Aisyah di bawah pohon langsung mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia meminta kepada Bunda Aisyah dengan bahasa isyarat supaya naik ke kudanya, lalu dituntunlah oleh Sofwan sampai ke Medina. Pas dituntun sampai ke Medina, di mana geger. Abdullah bin Ubay di sana salah seorang tokoh dari kalangan umat itu semangat masuk di umat muslimin. Maka dia fitnah Bunda Aisyah. Wah, ternyata Bunda Aisyah istri Rasulullah ternyata melakukan perbuatan tak senonoh dengan Sofwan. Tuh dia tuh pagi-pagi dari malam jalan berdua. Wah, rame. Ini siapa ini? Ulahnya kaum munafikin, sehingga terjadi bal-balah, terjadi kekacauan, terjadi fitnah luar biasa yang terjadi pada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perilaku orang munafik, suka ngadu domba seperti ini. Padahal Aisyah tidak pernah melakukan perbuatan yang tak baik. Maka untuk mengetahui ciri-ciri orang munafik ini, dari mana? Sholatnya, sholatnya sering terlambat. Nggak pernah sholat di masjid. Nah, ini ada ciri-ciri orang munafik, terutama sholat maghrib sama sholat isya. Maghrib isya sama subuh rato ketok ini. Isya rato ketok itu zaman dulu. Jadi untuk mengetahui ciri-ciri orang munafik itu cukup dari sholat. Maka sholat dianjurkan di masjid. Orang munafik saja dulu itu sholatnya di masjid. Orang munafik yang musuh Islam itu sholatnya berjamaah. Nah, kita sekarang aku ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sholatnya di rumah, yang sholat. Oke, sing ora sholat. Maka kita usahakan harus menjadikan masjid itu sebagai tempat kita, tempat sholat kita, tempat belajar kita, sebagai sentral peradaban kaum muslimin, persis seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ya masjid ya untuk taklim seperti sekarang ini, masjid ya untuk sholat, masjid ya untuk rapat, masjid ya untuk kalau ada orang yang berselisih pendapat, kasus, masalah, di sidangnya juga di masjid. Masjid itu oleh Rasul digunakan untuk sarana menerima tamu, delegasi-delegasi dari berbagai negara. Jadi masjid itu ya semua. Masjid itu adalah rumah kita. Makanya di dalam Al-Quran masjid disebut dengan Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan Allah di muka bumi itu ya masjid yang ada di Mekah sana, yaitu Baitullah. Yang namanya rumah itu ya enak, makan di rumah sendiri, minum rumah sendiri, kalau kotor cuci kan gitu. Kalau rumahnya kotor dan disapu, ya itu rumah. Jadi kita itu ini Baitullah itu maksudnya supaya masjid itu seperti rumah kita. Melihat masjidnya kotor, disapu. Masjid orang rapi, dirapiin. Yang namanya rumah sendiri itu pasti enjoy, tenang, senang. Nah, kita masuk masjid usahakan itu ini masjid rumah kita. Santai saja, enjoy. Jangan kalau masuk masjid kayak maunya itu cepet-cepet,
salam waalaikumsalam, salam enggak dong, langsung merapat lari buru-buru. Jangan, santai di masjid itu rumah kita sendiri kok. Ambil Quran, baca Quran, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah. Rasulullah SAW kalau dulu itu pulang dari bepergian nggak langsung pulang ke rumah, mampir masjid dulu, sholat 2 rakaat baru masuk rumah. Cuma memang rumah Rasul dekat, jadi kayak gini persis. Nah, ini lubang, ini pintu. Nah, itu pasal-pasal. Jadi nyambung. Jadi ke masjid, dari masjid sholat 2 rakaat lalu masuk rumah. Dan Rasulullah SAW biasanya kalau sholat sunnah di rumah, sholat di rumah, masuk ke masjid untuk sholat wajib. Selesai sholat wajib, sholat sunnah lagi di mana? Di rumah lagi. Kecuali sholat tarawih pernah dilaksanakan di masjid selama 3 kali, 2 kali, hari ketiga tidak datang karena takut dikhawatirkan nanti dikira sholat tarawih itu wajib, padahal itu sunnah. Nah, kan gitu. Menjadikan masjid sebagai sentral ilmu pengetahuan, sentral peradaban. Maka kemudian generasi kita zaman sahabat, mereka juga sama menjadikan masjid menjadi sarana ilmu. Maka itu juga dicontoh oleh generasi tabi, oleh generasi sahabat. Sahabat itu Abu Hurairah maupun Ali bin Abi Thalib maupun siapa, para sahabat-sahabat, Ibnu Abbas dan lain sebagainya, Abdullah bin Umar. Mereka kalau ngajar ya di masjid, pojok masjid, ngaji tempat siapa, Abdullah bin Umar, di sana tempatnya siapa, Abu Hurairah, di sana tempatnya siapa. Mereka ngajar, ada kelompok-kelompok. Dan ini masih berlaku di sana, di Arab sana, di Al-Azhar sana, masih Masjid Al-Azhar. Maka di Masjid Al-Azhar itu di dalam masjid ada kelas-kelas. Kelas apa? Namanya ruwak kelas. Ada namanya ruwak Jawi, kelasnya orang-orang Jawa. Itu dulu ceritanya orang-orang, kalau dikatakan Jawi itu bukan Jawa ya, tapi maksudnya Nusantara. Orang Nusantara kan banyak, orang Patani, orang Melayu, orang Malaysia, orang Indonesia, kan banyak yang belajar di Azhar. Akhirnya dibuat kelas khusus namanya ruwak Jawi atau kelasnya orang Jawa. Jawa itu nama lain dari Nusantara kalau zaman dulu. Maka kalau di Malaysia tulisan Arab pegon itu namanya tulisan Jawi. Iya, tulisan Jawi. Maka Ibnu Battuta di dalam karyanya Rihlah Ibnu Battuta ketika itu sampai Sumatera bilangnya sampai mana? Sampai Jawa. Padahal di Sumatera nggak di Jawa. Maka kalau kita membaca kitab-kitab kuning, kitab Turos, kok ada tulisan Jawa, itu maksudnya bukan Jawa Dwipa, maksudnya itu Nusantara. Ya, Nusantara seluruhnya. Ya Sumatera itu ya Jawa, Indonesia itu ya Jawa, Kalimantan, Malaysia, Singapura, Patani itu namanya Jawa. Maka dibuatlah namanya ruwak Jawi, diperuntukkan untuk siapa? Untuk santri-santri yang berasal dari Nusantara. Sampai sekarang masih ada kelas Turki, ada kelas apa, Maghribi dan sebagainya. Tempat-tempat itu mereka belajar di masjid. Dari masjid, karena masjidnya full, baru kemudian dibangunlah sekolahan di luar masjid. Maka kemudian Al-Azhar itu namanya Al-Jami' wal Jami'ah, masjid dan universitas. Di masjid masih menjadi tempat kita untuk belajar, di universitas juga menjadi tempat untuk belajar. Maka di Al-Azhar itu ada namanya pendidikan non formal. Ya, kayak gini nih pendidikan non formal. Ada pendidikan formal. Kalau belajar seperti ini nggak dapat ijazah, ilmu dapat. Tapi kalau formalnya ada ijazahnya. Kalau belajar seperti ini itu jadwalnya ada yang tiap pagi, ada yang siang. Tapi setiap kelas itu ada dosen-dosen pengampu. Setiap hari itu pasti ketika kita ke masjid, terserah mau milih pelajaran apa. Mau fikih itu di sana, mau tasawuf itu di sana, mau hadis di sana. Banyak bos, dia tinggal pilih. Setiap hari itu ada di masjid. Biasanya dosennya itu membawa satu kitab seperti ini. Nah, nanti biasanya ada yang modelnya itu daurah. Jadi
Satu kitab diselesaikan dalam 1 bulan umpamanya, atau 2 bulan atau 3 bulan. Nanti setelah selesai satu kitab dikasih ijazah sanad. Jadi santri belajar dari saya, dari gurunya lagi, gurunya sampai kepada mu'alif, penulis buku pertama. Kasih sanad atau ijazah. Nanti lanjut lagi kitab kedua, lanjut lagi kitab ketiga, terus. Nah, nanti ada kelas-kelas itu juga macam-macam. Ada namanya kelas mubtadiin yang masih pemula. Nah, kalau masih pemula biasanya ngaji kitab kecil-kecil. Aqidatul Awam, Qaidah Bahiyah, Jauharatul Tauhid, Takrib, dan lain sebagainya. Kitab kecil, termasuk kitab-kitab ini Ayyuhal Walad, Hidayatul Hidayah, dan sebagainya. Nanti naik lebih tebal lagi. Saya pernah ngaji kepada guru saya di masjid juga. Kitabnya apa namanya? Ilmu kalam filsafat. Ya. Maqasid al-falsafah. 4 jilid. Bertahun-tahun nggak kelar-kelar, sampai saya pulang belum selesai. Nah, kita jadi udah berapa lama, baru halaman berapa? Baru halaman 4. Ya. Tapi memang guru saya kalau menerangkan detailnya minta ampun, luar biasa detail. Nah, itu kemudian dilanjutkan oleh siapa? Generasi sahabat. Seperti itu. Sahabat punya muridnya tersebar kemana-mana. Ada yang muncul generasi tabi'in, sama karena mereka cinta ilmu, suka menjadi dosen, ngajar, ngamalin, ngajar. Generasi tabi'in juga demikian. Maka hanya pada rentang 100 tahun saja, 200 tahun, 300 tahun, negara atau dunia Islam menjadi pusat peradaban dunia. Ilmu apa saja ada di dunia Islam. Sampai kemudian buku-buku yang ada di Romawi diterjemahkan, buku-buku yang ada di Yunani diterjemahkan, buku-buku yang ada di Persia diterjemahkan, di India diterjemahkan, sehingga umat Islam itu punya perpustakaan yang luar biasa besar. Bahkan di Darul Hikmah itu perpustakaan besar sekali, dan perpustakaan itu menjadi ciri khas kota Islam. Setiap kota mesti orang perpustakaan. Mesti. Di Baghdad ada Darul Hikmah, di Spanyol ada, di Syam ada, di Suriah ada. Suriah sama, di Mesir ada, sama itu. Maka di Mesir sampai sekarang, di Mesir itu yang namanya perpustakaan itu sangat banyak. Setiap kotanya mesti ono, dan satu kota itu perpustakaannya banyak. Di Mesir itu ada di perpustakaan Al-Azhar yang masih menyimpan setidaknya 150.000 manuskrip yang belum cetak. Kalau kita buka itu masih bersin gitu, karena masih debuan. 150.000 kitab kuning yang belum dicetak, yang masih tulisan tangan. Belum yang sudah cetak ribuan, luar biasa. Belum di Darul Kutub Ilmiah, belum di Maktabah Al-Qahirah Al-Kubra, belum, luar biasa perpustakaan. Di daerah-daerah juga sama perpustakaan luar biasa. Di samping juga ada yang namanya perpustakaan jalan. Perpustakaan jalan itu pakai mobil. Nah, nanti mobil ini jalan, namanya sekarang ke Masjid Ar-Rahmah, berhenti di Masjid Ar-Rahmah. Ada jadwalnya. Hari apa turun di Masjid Ar-Rahmah, Selasa pagi sampai zuhur, namanya hari Ahad, kan liburan. Nanti anak-anak atau siapa bareng baca sampai zuhur. Nanti setelah itu pergi lagi kemana, di kota sebelah atau masjid lain, dari zuhur sampai maghrib. Nah, nanti siapa yang membaca di situ, kayak gitu. Perpustakaan jalan, keliling. Ada. Kemudian buku murah. Pemerintah punya program namanya paket buku murah. Setiap musim panas 3 bulan itu akan mengeluarkan paket buku murah. Buku-buku yang dianggap bagus, yang mencerahkan, yang membangkitkan dari semua cabang ilmu, ya sastra, ya buku-buku agama, usuluddin, syariah, fikih. Harganya berapa? Buku setebal 100 halaman, harganya cuma 4.000. Harganya hanya 8.000, 10.000. Itu bagus itu. Subsidi dari pemerintah supaya apa? Mendorong rakyatnya supaya mau belajar, mau membaca. Sekarang apa temanggungnya? Saya kasih contoh lah.
PDM Temanggung. PDM Temanggung kita sebagai Muhammadiyah Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kira-kira perpustakaannya di mana? Punya perpustakaan enggak? Jalan perpustakaannya di mana? PDM Temanggung punya perpustakaan enggak? Ya kan itu. Perpustakaannya di mana? Nah, ini kan nggak perlu perpustakaan sekarang. Sekarang kan sudah ada maktabah syamilah, sudah cukup pakai harddisk, jutaan buku itu ada. Oh, emang semua orang itu punya komputer itu emang enggak, kita itu tetap buku ini tetap masih berharga. Meskipun kita punya laptop yang di situ jutaan buku ada, tetap buku ini lebih, bukan lebih ya, tetap sangat berharga. Ya, maka saya ketika pulang dari Kairo, meskipun di harddisk saya ada maktabah syamilah, tetap juga saya membawa banyak sekali buku 36 kartun Marlboro itu. Nah kalau ke tempat saya, ke rumah saya, dindingnya itu ya hiasannya buku, penuh buku. Jadi harta yang saya bawa dari Kairo itu ya buku. Karena buku ini menjadi titik awal ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu itu insya Allah peradaban Islam bisa berkembang. Barat maju ya karena ilmu, Cina maju ya karena ilmu, Rusia maju, Jepang maju, Korea maju ya karena ilmu. Kalau kita tidak cinta ilmu, tidak suka baca, ya susah. Umat Islam sekarang itu rajin baca status, rajin nulis status. Waduh, perut saya sakit, perut sakit tulis, saya lagi mencret, gimana ditulis di status? Airnya mati, waduh kan. Yang dia lagi apa? Ada yang baca juga gitu, komen, share gitu. Wah, ini kalau kita begini terus ya repot. Makanya karena daya literasi kita lemah, daya baca kita lemah, akhirnya kita tertinggal dengan bangsa-bangsa lain, dengan orang-orang Amerika, Rusia, Eropa. Di Eropa sana, di metro Pak, kereta bawah tanah atau di bis, sambil di bis itu ya bukan sambil nulis status, tapi sambil baca buku, bukan baca HP, bukan lihat baca buku. Ya, rajin. Nah ini teladan ya. Dulu kita itu seperti itu, bang, umat Islam dulu itu seperti itu. Dulu yang namanya Imam Al-Adhkar, Imam Nawawi itu baca terus kerjaannya itu. Imam Nawawi umurnya hanya 45 tahun, tapi karyanya sangat banyak. Al-Adhkar itu luar biasa terkenal sampai mana-mana. Syarah Sahih Muslim itu berapa jilid itu segini tuh. Kemudian apa, Majmu', kitab Majmu', Syarah Muhadzab segini itu kitabnya tuh. Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, banyak sekali karyanya. Umurnya 45 tahun, tapi memang bacanya waktu setiap hari baca terus sampai ibunya itu kasihan sama Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kurus karena rajin puasa, rajin baca, rajin sholatnya, ibadahnya luar biasa. Orangnya kurus. Kadang kalau lagi baca gini itu disuapin sama ibunya, disuapin Imam Nawawi, saking sayangnya ibunya sama Imam Nawawi ini. Kalau dia lagi sibuk, kadang kalau ada yang minta orang lain, tolong bacakan buku ini, dia sambil mengerjakan apa, ada yang bacakan. Saking tidak ingin waktunya itu hilang begitu saja. Maka ulama kita dulu itu dari Bukhari, Asia Tengah sana kayak Imam Bukhari, sampai ke Baghdad belajarnya, sampai ke Syam, sampai ke Hijaz, puter-puter sampai ke Saudi ya. Hanya untuk tanya 1-2 hadis. Keliling, perjuangan luar biasa hanya untuk apa? Cari ilmu. Maka kadang banyak cerita-cerita yang luar biasa dulu orang mencari ilmu itu, seperti yang namanya Imam Khalil. Imam Khalil itu rajin baca. Kalau baca itu belajar di masjid sambil jalan. Nah, itu kalau di azan masih orang sekarang itu kalau di azan itu kalau udah mau ujian, orang itu kalau belajar di masjid itu full sambil jalan kapal. Sambil jalan. Nah, Imam Khalil itu seperti itu, kalau belajar tuh sambil jalan baca buku. Tidak tahunya depannya ada tiang masjid, nabrak kejedut, jatuh, meninggal dunia. Nah, karena lagi baca, lagi saking cintanya ilmu pengetahuan. Itu ulama kita. Kalau Anda baca di Ta'lim Muta'alim, kitab Ta'lim Muta'alim, itu
Disampaikan apa? Ketika Anda kosong waktunya, Anda sebagai seorang pedagang, ketika masih menunggu orang mau beli, itu kan waktunya ada jeda waktu, maka gunakan waktu itu untuk baca buku. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ketika masih menjadi santri. Imam Abu Hanifah itu kaya raya, dia bisnismen. Tapi apa yang dia lakukan ketika dia jadi santri, sambil jaga toko, sambil baca buku. Baca. Nanti kalau ada yang beli, sisihkan dulu, silakan jualan. Tapi ketika kosong, baca lagi. Siapa? Abu Hanifah. Maka kata penulis Ta'lim Muta'alim itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Apalagi sekarang media sarana cari ilmu sudah sangat mudah sekali. Mudah. Sekarang kita mau cari apa, tinggal googling, cari hadis puasa Rajab, cari, kagak ketemu. Oh, itu hadisnya sahih atau lemah, cari enter ketemu. Oh, menurut Al-Albani dhaif, oh menurut Imam ini dhaif, oh kok dhaif semua ya. Nah, yang itu ketemu tuh hanya dalam dengan detik. Dulu harus buka-buka itu. Kalau di dalam Ta'lim Muta'alim itu disebutkan apa? Ketika kita belajar saat ini sekarang belajar, maka malamnya itu kita harus mengulang yang kita pelajari sekarang 5 kali baca. Jadi yang kita pelajari sekarang itu malamnya dibaca lagi 5 kali. Kemudian yang hari sebelumnya, yang kita pelajari hari sebelumnya, baca 4 kali. Yang hari sebelumnya lagi, baca 3 kali. Yang hari sebelumnya lagi, baca 2 kali. Dan 5 hari sebelumnya, baca sekali. Jadi setiap malam itu kita harus mengulang pelajaran banyak. Baca lagi, baca sampai 5 kali. Materi sebelumnya, materi sebelumnya, materi sebelumnya. Dan itu kita Ta'lim Muta'alim itu ditulis ratusan tahun lalu. Ratusan tahun lalu. Itu mengasih tahu kita cara belajar biar lekat, biar di otak itu lengket. Tiap malam yang kita belajar sekarang, malam harus diulang. Nah, kalau siswa kita zaman sekarang masih mending tuh semalam kan bisa ujian malam belajar. Nah, sekarang juga, apalagi zaman sekarang belajar nggak ada yang tidak lulus. Semuanya lulus, akhirnya belajar nggak belajar, yang kan lulus juga gitu. Kan merdeka, wah merdeka, belajar nggak belajar pokoknya merdeka kan gitu, kurikulum merdeka. Wah, sistem pembelajarannya akhirnya nggak karu-karuan kan gitu. Nah, tapi ulama kita sudah ngasih apa? Sistem cara bagaimana belajar yang baik, yaitu dengan mengulang. Padahal ulama kita dulu itu otaknya kayak komputer, cerdasnya minta ampun. Imam Syafi'i itu kalau sekali baca gitu langsung hafal. Tapi kalau masih mengulang pelajaran, Ibnu Sina itu luar biasa. Tapi kalau belajar tiap malam masih. Imam Ibnu Hazm itu juga sangat luar biasa. Tapi malamnya juga masih belajar. Lah kita otaknya ndandul istilahnya kan. Sekarang belajar, entah habis ini ditanya, tanya belajar apa? Apa ya? Itu nggak mau belajar, nggak mau diulang lagi. Maka dalam Ta'lim Muta'alim itu dikatakan apa? Ketika Anda belajar harus bawa pulpen dan jangan sekali-kali tinggalkan pulpen. Kenapa? Karena pulpen ini yang akan mengikat ilmu. Oh, berarti nanti bawa pulpen, bawa ini. Enggak, maksudnya itu bawa pulpen dan buku, ada apa tulis, ada apa tulis, kan gitu. Ya, itu udah Ta'lim Muta'alim ratusan tahun silam sudah ngasih cara kita belajar efektif. Bawa pulpen, bawa buku catatan, jangan ditinggalkan ketika kita ngaji. Jangan legeh itu Pak. Jangan mau belajar, yang mau belajar datang ke majelis taklim legeh tanpa bawa apapun. Ya pulang nanti pun ditanya apa ya gitu. Mesti dia ditulis, ditata. Nanti ketika pulang diingat, oh tadi belajar sama Ustadz dapat ini kan itu ingat. Sehingga ada yang ada di otak masuk sekian persen. Ketika ditanya orang tadi dapat apa? Oh Ustadz saya menerangkan begini. Luar biasa. Kalau dia belajar setiap hari materi itu bisa dia serap 90%. Kalau tiap hari belajar dalam jangka 90
atau 30 kali pertemuan saja, dia ilmunya sudah sangat luar biasa gitu. Sudah banyak. Kadang saya tuh heran gitu. Contoh sederhana saja, orang belajar bahasa Inggris di SMP 3 tahun belajar bahasa Inggris, tambah SMA 3 tahun belajar bahasa Inggris. Ada yang belajar bahasa Inggris ya? Berarti 6 tahun kan? Tapi kok tak suruh, how are you? Nggak bisa jawab, apa itu? Loh, Anda di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, nggak bisa ngomong Inggris, itu gimana? What are you doing? Nggak tahu juga itu. Ini kan masalah. 3 tahun belajar bahasa Inggris di SMP, 3 tahun belajar bahasa Inggris di SMA, 6 tahun nggak bisa bahasa Inggris. Aneh. Kenapa? Nah, sistem belajarnya. Ulama dulu udah kasih cara belajarnya ya ditulis, ya praktek, ya murojaah, ya malamnya belajar, diulang 5 kali kan gitu. Lengket. Nah, gurunya terangkan, seperti tak terangkan materi, kasih PR, terangkan, kasih tulis ini, tadi diperiksa, kasih nilai, selesai, tanda selesai. Nah, ya repot kayak gitu. Tidak ada tanggung jawab bagaimana saya ngajarin itu nanti santri siswa itu mampu kan gitu. Sehingga dia itu keluar tuh menghasilkan sesuatu itu. Nah, tapi kan kita kan mau belajar nggak, yang penting saya ngajar, nanti siswa juga ujian lulus, ya gitu doang kan repot itu. Tanggung jawabnya seorang gurunya kurang, ditambah muridnya malah sepol karena sudah terbiasa dengan HP, sudah terbiasa naik motor kesana kemari, jadi malas belajar itu. Maka paling efektif sekarang itu kalau buat siswa belajar yang nyantri memang pesantren, karena di situ nggak boleh bawa HP, di situ nggak boleh bawa motor, jam sekian santri harus begini, jam sekian harus begini, jam sekian. Jadi mau nggak mau dia harus belajar. Akhlaknya juga diatur, ibadahnya diatur, sholatnya diatur, sehingga mau nggak mau santri harus belajar. Tapi lebih dari itu yang terpenting selain mendapatkan ilmu pengetahuan adalah mempraktekkan ilmu, karena di akhirat itu ditanya apa yang kamu amalkan, apa yang kita kerjakan. Banyaknya ilmu, kalau amalan kita itu tidak diamalkan, kita dosa besar. Tahu cara sholat, tapi nggak sholat itu boleh. Ngerti hukum poso, tata cara poso, dia nggak poso itu sama saja gitu. Baik, karena sudah pukul 7.04, ada doa bulan Sya'ban ya, yang hadisnya sih dhaif, tetapi banyak diriwayatkan oleh banyak ulama, tapi hadisnya kebanyakan dhaif. Doanya biasanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa qina Ramadhan. Kalau di masjid saya itu biasanya dibuat lagu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Biar gampang hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Baik, syukran, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.